Assalamualaikum, kembali lagi di channel Media. Jika pada April 2025 lalu saya naik kereta api Gunung Jati dari stasiun Semarang Tawang di kelas eksekutif, kali ini saya mencoba dari arah sebaliknya, yakni dari stasiun Gambir. Namun kali ini nggak full trip sampai Semarang, hanya sampai stasiun Cirebon aja. Dan masih memanfaatkan momen promo liburan di Juli 2025 lalu. Kala itu saya hanya perlu merogoh kocek di harga Rp91.000 saja di kelas ekonominya. Bagaimana keseruan perjalanan menggunakan kereta api Gunung Jati kali ini? Cerita selengkapnya bisa kalian lihat di video berikut. Kira-kira seperti inilah suasana hal selatan stasiun Gambir di hari Senin pagi. Lihat dipadati calon penumpang, jelang keberangkatan beberapa kereta, termasuk kereta yang akan saya naiki, yakni Gunung Jati. Buat kalian yang transit di sini bisa memanfaatkan layanan seperti kamar mandi, loker, atau hotel transit di stasiun Gambir ini. Karena sudah hamin 1 jam sebelum keberangkatan, kita sudah diizinkan untuk boarding. Yang spesial dari kereta api Gunung Jati kali ini, kereta makannya udah di-upgrade menjadi sarana hasil modifikasi. Berbeda saat saya naik kereta api Gunung Jati ini di bulan April 2025 lalu. Kereta yang akan saya naiki bakal ready di jalur 4. Bisa dilihat semua peron sudah dipenuhi oleh calon penumpang keretanya masing-masing. Kita pindah ke ujung peron aja biar agak sepi dan supaya kita bisa lihat kereta-kereta yang tiba dan berangkat di jam segini. Dan beginilah suasana di ujung peron 4 stasiun Gambir. Dari sini terlihat Monumen Nasional atau Monas yang posisinya memang bersebelahan dengan stasiun Gambir ini. Lintas langsung komuter lain tujuan stasiun Jakarta Kota. Dan di jalur 2 sudah tersedia kereta api Argo Bromo Anggrek. Dengan lokomotif yang berdinas CC206-1345 milik Dipo Induk Stido Topo, dengan membawa 8 kereta eksekutif, 1 kereta makan, 1 kereta pembangkit, dan 2 kereta kompartemen suites. Dilansir lokomotif CC206-1306 Semarang Poncol. Di belakang lokomotif yaitu panoramik. Kereta makan, ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, dan yang terakhir adalah pembangkit. Argo Bromo Anggrek diberangkatkan tepat sesuai jadwal menuju tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Stasiun Banjar agar mempersiapkan diri di jalur 1.
periksa tiket dan teliti kembali barang bawaan Anda. Selamat menikmati perjalanan dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, Pangandaran train is now available at platform 1. The following is the arrangement of the Pangandaran train. The first order behind the locomotive is Panoramic, Executive 1, Executive 2, Executive 3, Dining Car, Economy 1, Economy 2, Economy 3, Economy 4, and the last is Generator train. To all Pangandaran train passengers, final destination Banjar Station. Prepare yourself at platform 1. Check your ticket and your luggage carefully. Enjoy your trip and see you on the next trip. Di jalur 1 siap diberangkatkan juga kereta api Pangandaran, sekitar 10 menitan lagi. Setelah ketahan sinyal beberapa detik, KRL Sifangnya diberangkatkan lagi. Mohon perhatikan, jalur 3 dari arah utara akan segera masuk rangkaian kereta api Argoni Anda. Tujuan Stasiun Cirebon, Stasiun Purwokerto, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Klaten, dan Stasiun Solo Balapan. Jadwal keberangkatan pada pukul 8:50 bersama KRL komuter lain tujuan stasiun Jakarta Kota. Persiapan masuk Argoni Pangkah di jalur 3. Selamat menikmati perjalanan dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, Pangandaran train at platform 1, 2, Jatinegara Station, Bekasi Station, Karawang Station, Purwakarta Station, Padalarang Station, Cimahi Station, Bandung Station, Kiara Condong Station, Legas Station, Cibatu Station, Cimahi Station, Tasikmalaya Station, Ciamis Station, and Banjar Station. Scheduled at 08:30. We'll be departing soon. Thank you for trusting PT Kereta Api Indonesia. Enjoy your trip and see you on the next trip. Persiapan masuk di jalur 4 kereta api Gunung Jati yang akan kita naiki. Kereta api Pangandaran, tujuan akhir Stasiun Banjar, akan segera diberangkatkan kembali dari Stasiun Gambir. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda.
Selamat menikmati perjalanan Anda, dan sampai jumpa lagi pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, from platform 1. Loko yang berdinas membawa Argo Dwi Pangga kali ini adalah CC206-1329. Kereta api Pangandaran dengan tujuan akhir stasiun Banjar berangkat tepat waktu sesuai jadwal, yang membawa satu kereta panoramik yang terletak di belakang kereta pembangkit. Dan yang terakhir adalah Sebelum melihat penyambungan lokomotif dengan rangkaian keretanya, saya mau taruh tas dulu. Kereta api Argo Dwi Pangga, tujuan akhir stasiun Solo Balapan, agar mempersiapkan diri di jalur 3. Kali ini saya duduk di kereta ekonomi 2 seat 21B. Kembali ke ujung peron, mari kita lihat detik-detik proses penyambungan lokomotif CC206 dengan rangkaian kereta Gunung Jatinya. Untuk rangkaian keretanya sendiri sudah Trainmark F ya. Karena saya masih penasaran sama interior kereta makan modifikasinya, nanti kita nongkrong dulu di sini. Seperti inilah interior kereta makan modifikasinya. Yang bikin takjub itu kayak ukir-ukirannya sih, sama perpaduan ornamen-ornamen mirip batik dengan pencahayaan warm white, membuat kereta makan ini terlihat mewah. Di kereta makan ini terdapat dua jenis meja kursi. Ada yang modelnya single kayak gini, ada juga yang bisa diisi hingga 4 orang. Kali ini saya memesan teh premium aja, harganya sekitar 18 ribuan. Kereta Argo Dwi Pangga yang ada di jalur 3 diberangkatkan dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Jam 9:01 kereta api Gunung Jati menyusul diberangkatkan dari jalur 4, telat 1 menit dari jadwal. Di jalur 1 nampak rangkaian kereta Parahyangan
yang jam keberangkatannya pukul 9:15. Jatinegara kita melintas langsung, nggak berhenti di sini. Melewati Depo Lokomotif Cipinang. Pas Depo Lokomotif Cipinang tadi, saya ngerasa kereta ini speednya dibejok maksimal. Rasa dari getaran kereta ini. Dan begitu saya lihat aplikasi speedometer, beginilah hasilnya. Tiba di stasiun Bekasi, tepat waktu sesuai jadwal.
Di stasiun Bekasi ini terlihat cukup banyak penumpang yang naik kereta ini. Setelah berhenti untuk naik penumpang, sekitar 3 menit kemudian kereta api Gunung Jati ini diberangkatkan kembali. Kembali numpang lewat di stasiun Dawan. Stasiun Cikampek terlihat masih ada proses pekerjaan upgrade peron. Di sini kita juga nggak berhenti. Oh iya, ada kereta uapnya logonya ya. Yang mana sekarang? Ini sebelum Jakarta. Gak jauh dari stasiun Cikampek terdapat percabangan lintasan ke arah Bandung, Garut, Tasik, dan seterusnya. Makan di sini ya, udah sebentar ya. Geser.
melepas stasiun Cikampek, kita akan melewati daerah Subang yang memiliki view hamparan persawahan dan akan melewati beberapa stasiun yang dijadikan kuburan kereta. Saat ini kita melintas langsung stasiun Pasir Timur yang memiliki kuburan kereta. Tepatnya ada di sebelah kanan jika dari arah barat. Saat ini melintas langsung stasiun Cikaum yang juga memiliki area kuburan kereta. Posisinya tadi ada di sebelah kiri dari arah barat. Masih
sama ketika awal berangkat tadi, kereta ini konsisten melaju di kecepatan 100 km per jam ke atas, bahkan mendekati batas kecepatan maksimal di 120 km per jam. Jam setengah 11, tiba di stasiun Pegadaian Baru, awal 4 menit dari jadwal. Di stasiun Pegadaian Baru, wilayah Kabupaten Subang. Berhenti sekitar 3 menitan, kereta api Gunung Jati diberangkatkan kembali dari stasiun Pegadaian Baru, lebih cepat 3 menit dari jadwal. Kembali berhenti untuk naik turun penumpang di stasiun Haurgelis. Kita tiba 2 menit dari lebih awal. Tadi berhenti di Haurgelis sekitar 3 menitan.
adalah suasana di dalam kabin kereta ekonomi Gunung Jati. Untuk seatnya seperti ini. Kali ini saya duduk di seat 21B yang kebetulan menghadap searah lajunya jalan kereta. Untuk ruang kakinya seperti ini, nggak sempit, cuma kurang luas saja. Dan di setiap baris seatnya juga sudah dilengkapi dengan sepasang colokan seperti ini. Tiba di stasiun Jatibarang, telat 1 menit dari jadwal. Berhenti cukup singkat, 2 menit aja. Kereta api Gunung Jatinya diberangkatkan kembali. Dari sini ke Cirebon jaraknya nggak begitu jauh. Sebelum saya mengakhiri perjalanan naik kereta api Gunung Jati di Cirebon, sedikit review dari saya. Pertama, untuk keretanya sendiri berasa banget getarannya, terutama pas tadi tuh di laju hingga kecepatan mendekati maksimal. Terus untuk kursinya oke aja. Terus fasilitas lain seperti colokan di setiap seatnya berfungsi dengan baik. Untuk toiletnya juga standar, tapi termasuk bersih. Terakhir, untuk kereta makannya asli cakep banget. Interiornya bagus dan terlihat mewah. Kursinya enak dan ada colokan di setiap baris meja makannya. Tempat sholatnya juga termasuk bagus. Sayangnya saat itu saya nggak bisa coba karena jam 12 udah tiba di Cirebon. Terus untuk durasi perjalanan di 2 jam 45 menit alias nggak nyampe 3 jam. Bukan yang tercepat sih, tapi not bad lah. Apalagi kalau dilihat dari harganya, yang saat itu saya dapat di harga Rp91.000. Asli worth it banget sih segini. Oh iya sih, parah ya. Iya. Mama naik. Mama. Berapa orang? 2 orang. Hah? Berapa orang? Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam 47 menit, kita tiba di stasiun Cirebon, atau yang lebih dikenal dengan Cirebon Kejaksaan. Oh ya, kereta api Gunung Jatinya bakal lanjut sampai stasiun Semarang Tawang. Mohon maaf kalau momen berangkatnya nggak kerekam, karena asli waktu itu udah nggak kuat dan pengen cari tempat yang enak buat istirahat. Kira-kira bagaimana kelanjutan cerita saya di Cirebon? Terus saya nanti balik ke arah Jakarta naik apa?
Aktivitas selengkapnya bisa kalian saksikan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.